Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ashar Ramadan dengan NIM 105 821 103 822. Saya dari kelas 1B Teknik Elektro. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Baik, yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh sebuah kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat-kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Paragraf dapat juga dikatakan karangan yang pendek ataupun singkat. Dengan adanya paragraf, dapat dibedakan suatu gagasan mulai dan akhir. Kita akan kelelahan membaca sebuah tulisan ataupun buku kalau tidak ada paragraf, karena seolah-olah dicambuk untuk membaca terus-menerus sampai selesai. Kita pun susah mengonsentrasikan pikiran dari gagasan ke gagasan lain. Dengan adanya paragraf, dapat berhenti sebentar, sehingga kita dapat memusatkan pikiran tentang gagasan yang terkandung dalam paragraf itu. Baik, selanjutnya yaitu kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Untuk menandai pembukaan topik baru atau pengembangan lebih lanjut topik selanjutnya. Yang kedua, untuk menambah hal-hal yang penting untuk merinci apa yang sudah diutarakan dalam paragraf sebelumnya atau paragraf yang terdahulu. Adapun macam-macam paragraf, yakni yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka berperan sebagai pengantar untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Sebab itu, paragraf pembuka harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Paragraf pembuka ini jangan terlalu panjang supaya tidak membosankan. Paragraf pembuka atau awal mempunyai dua kegunaan, yaitu selain supaya dapat menarik perhatian pembaca, juga berfungsi menjelaskan tentang tujuan dari penulisan itu. Yang kedua yaitu paragraf penghubung. Masalah yang akan diuraikan terdapat dalam paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti persoalan yang akan dikemukakan. Oleh karena itu, secara kuantitatif, paragraf inilah yang paling panjang dan antara paragraf dengan paragraf yang harus saling berhubungan secara logis. Dan yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah pekarangan. Biasanya paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Dapat juga paragraf penutup berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Paragraf penutup yang berfungsi mengakhiri sebuah pekarangan tidak boleh terlalu panjang. Namun tidak berarti paragraf ini dapat tiba-tiba diputuskan begitu saja. Jadi, seseorang penulis harus dapat menjaga perbandingan antara paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Selanjutnya, adapun syarat-syarat pembentukan paragraf, yakni yang pertama kesatuan. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Fungsi paragraf ialah mengembangkan topik tersebut. Oleh sebab itu, dalam pengembangannya tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama, sekali tidak berhubungan dengan topik atau gagasan pokok tersebut. Penyimpangan akan menyulitkan pembaca. Jadi, satu paragraf hanya boleh mengandung satu gagasan pokok atau topik. Semua kalimat dalam paragraf harus membicarakan gagasan pokok tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu kepaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah koherensi ataupun kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan karena adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Urutan pikiran yang teratur akan memperlihatkan adanya kepaduan. Jadi, kepaduan atau koherensi dititik beratkan pada hubungan antar kalimat dengan kalimat.
Yang ketiga yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dapat dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap jika tidak dikembangkan atau hanya diperluas dengan berulang-ulangan. Selanjutnya yaitu letak kalimat utama. Yang pertama, pada awal paragraf. Paragraf dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan pikiran utama. Paragraf ini biasanya bersifat deduktif dari yang umum kepada yang khusus. Contohnya, kosakata memegang peranan dan merupakan unsur yang paling mendasar dalam kemampuan berbahasa, khususnya dalam karang mengarang. Jumlah kosakata yang dimiliki seseorang akan menjadi petunjuk tentang pengetahuan seseorang. Di samping itu, jumlah kosakata yang dikuasai seseorang juga akan menjadi indikator bahwa orang itu mengetahui sekian banyak konsep. Semakin banyak data yang dikuasai, semakin banyak pula pengetahuannya. Dengan demikian, seorang penulis akan mudah memilih kosakata yang tepat atau cocok untuk mengungkapkan gagasan yang ada dalam pikirannya. Yang kedua, pada akhir paragraf. Paragraf dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diikuti oleh kalimat utama. Paragraf ini biasanya bersifat deduktif dari yang khusus kepada yang umum. Contohnya, pada waktu anak didik memasuki dunia pendidikan, pengajaran bahasa Indonesia secara metodologis dan sistematis bukanlah merupakan halangan baginya untuk memperluas dan memantapkan bahasa daerahnya. Setelah anak didik meninggalkan kelas, ia kembali mempergunakan bahasa daerah, baik dalam pergaulan dengan teman-temannya atau dengan orang tuanya. Ia merasa lebih intim dengan bahasa daerah. Jam sekolah hanya berlangsung beberapa jam, baik waktu istirahat maupun di antara jam-jam pelajaran. Unsur-unsur bahasa daerah dan tetap menerobos. Ditambah lagi jika sekolah itu bersifat homogen dan gurunya pun penutur asli bahasa daerah itu. Dan yang ketiga yaitu pada awal dan akhir paragraf. Peningkatan paragraf pendidikan para petani dirasakan sama pentingnya dengan usaha peningkatan taraf hidup mereka. Petani yang berpendidikan cukup dapat mengubah sistem pertanian tradisional, misal bercocok tanam hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, menjadi petani modern yang produktif. Petani yang berpendidikan cukup mampu menunjang pembangunan secara positif. Mereka dapat memberikan umpan balik yang setimpal terhadap gagasan-gagasan yang dilontarkan perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah. Itulah sebabnya peningkatan taraf pendidikan. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan paragraf. Pikiran utama dari sebuah paragraf hanya akan jelas kalau diperinci dengan pikiran penjelas. Tiap pikiran penjelas dapat dituang ke dalam satu kalimat penjelas atau lebih. Malahan ada juga kemungkinan dua pikiran penjelas dituang ke dalam sebuah kalimat penjelas, tetapi sebaiknya sebuah pikiran penjelas dituang ke dalam sebuah kalimat penjelas. Dalam sebuah paragraf dapat satu pikiran utama dan beberapa pikiran penjelas. Inilah yang dinamakan kerangka paragraf. Jadi dalam pengembangan paragraf terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama kerangka paragraf, yang kedua berdasarkan teknik, dan juga yang ketiga berdasarkan isi. Jadi itulah tadi materi yang sempat saya bawakan, yaitu pengembangan tentang paragraf. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.